Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 Untirta. Saya akan memaparkan terkait rancangan pembelajaran inovatif untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah seminar profesi pendidik. Nah, saya di sini membuat modul ajar bab menciptakan puisi, subbabnya unsur-unsur puisi. Informasi umum. Nama penyusun Nur Hadi, Satuan Pendidikan SMP 7 Kota Serang, kelas 8 semester 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia, alokasi waktu 40x2 menit, satu pertemuan, jumlah peserta didik 35. Fase atau elemen. Fase D, menyimak target. Peserta didik reguler dengan gaya belajar kinestetik dan tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menyatu dengan sesama, memahami dan memaknai instruksi, mengidentifikasi informasi berupa fakta atau proses kejadian dari teks petunjuk atau arahan sederhana, teks cerita pendek, surat pribadi, teks puisi, teks drama, dan surat resmi seperti surat undangan dan surat pemberitahuan yang disajikan dalam bentuk lisan atau isyarat, teks aural, teks yang dibacakan, dan teks audio visual. Kompetensi awal, peserta didik mampu memahami, peserta didik mengetahui teks puisi, peserta didik mengetahui unsur-unsur dalam teks puisi. Profil pelajar Pancasila ada 5, semua mencakup sarana dan prasarana, yaitu alat laptop, proyektor, speaker, kemudian media, salin dia, video, LKPD. Sumber belajarnya buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 sama YouTube, video YouTube ya. Pendekatan yang saya gunakan yaitu saintifik, TPACK, dan social emotional learning. Model pembelajaran yaitu PBL, problem based learning. Metode pembelajaran yang saya gunakan tatap muka, diskusi, dan pembelajaran berbasis game ya. Tujuan pembelajaran sendiri yaitu melalui bahan bacaan yang disajikan oleh guru, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada teks puisi. Kemudian pemahaman bermakna, informasi yang terkandung dalam puisi akan menambah ilmu pengetahuan peserta didik. Informasi yang terkandung dalam puisi dapat meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik. Pertanyaan pemantik yang digunakan itu apakah ada yang suka membaca puisi, di mana biasanya kalian membaca puisi, dan jenis puisi apa yang kalian suka. Kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan. Diawali dengan orientasi. Peserta didik bersama guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Ini budaya berdoa sebagai bentuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Komponen selnya pengelolaan diri. Guru menanyakan kabar peserta didik dan melakukan presensi. Kemudian ada persepsi. Peserta didik menyimak penjelasan dari guru terkait materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya. Kemudian motivasi. Peserta didik diberikan motivasi. Dalam hal ini guru juga menyampaikan manfaat dari materi pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian pemberian acuan. Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya kegiatan inti. Ini ada dalam kegiatan inti ada orientasi masalah. Peserta didik mendapat pertanyaan pemantik dari guru, apakah ada yang suka membaca puisi, jenis puisi apa yang kalian suka, lalu peserta didik memaparkan terkait pengalamannya. Selanjutnya peserta didik mendapatkan stimulus berupa video puisi berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono melalui LCD, lalu melakukan tanya jawab. Ini link video terkait puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya peserta didik menyimak salin dia yang ditampilkan oleh guru di depan kelas melalui LCD. Kemudian peserta didik mendapatkan penjelasan dari guru bahwa pada sebuah puisi terdapat unsur-unsur di dalamnya. Guru menjelaskan beberapa contoh unsur-unsur yang terdapat dalam salin dia. Kemudian ada pengorganisasian. Peserta didik tanpa dipetakan oleh guru terlebih dahulu membuat kelompok sebanyak 4 kelompok. Komponen selnya yaitu kesadaran diri. Selanjutnya peserta didik bersama kelompok mendapat arahan terkait petunjuk pengerjaan LKPD yang akan diberikan. Kemudian membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Peserta didik berdiskusi dengan teman kelompoknya dan menjalankan petunjuk pengerjaan LKPD yang sudah diberikan untuk berlatih menemukan unsur-unsur puisi selama 25 menit. Saintifiknya mencoba, komponen selnya membangun relasi. Selanjutnya penyajian hasil karya. Peserta didik menulis hasil diskusi pada LKPD dan dituliskan di papan tulis. Saintifiknya menalar, komponen selnya pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saintifiknya mengkomunikasikan, komponen selnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik saling memberi tanggapan terkait hasil diskusi kelompok lain. Selanjutnya guru mengevaluasi jawaban setiap kelompok lalu memberikan apresiasi.
Selanjutnya kegiatan penutup, ada penguatan, peserta didik mengajukan pertanyaan yang belum dipahami, kesimpulan, peserta didik bersama guru menyimpulkan proses pembelajaran, refleksi pencapaian peserta didik atau formative assessment, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Ko-kurikuler, peserta didik mendapatkan informasi terkait kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Penutup, peserta didik dan guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Nah, ini asesmennya, itu assessment for learning, LKPD, dan presentasi. Pengayaan remedialnya ada. Kemudian refleksi guru dan peserta didik. Nah, ini lampirannya, materi ajarnya, sumber belajar dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 yang kemudian dibuat pada Salindia. Kemudian lembar kerja peserta didik, ini LKPD-nya. Mengidentifikasi unsur-unsur puisi. Nah, ini unsur-unsur puisinya, lalu petunjuknya. Kalian sudah mempelajari unsur-unsur puisi. Sekarang cermatilah puisi di atas dan temukanlah unsur-unsur yang ada dalam puisi tersebut. Nah, nanti dimasukkan ke sini, lariknya yang mana, bait yang mana, rima itu yang mana, dan selanjutnya. Ini LKPD-nya, saya membuat 4 jenis puisi tergantung dengan kemampuan peserta didik ya. Yang mahir saya kasih puisi yang agak kompleks, agak susah dipahami. Yang baru mau berkembang dan sedang berkembang, itu saya kasih puisi yang agak mudah dipahami. Kemudian ini tabel rubrik penilaian LKPD. Nama peserta didik, siapa saja, dapat menjelaskan pengertian puisi dan unsur puisi secara lisan, sudah dapat atau perlu dipandu. Kemudian dapat menyusun daftar unsur-unsur yang terdapat dalam puisi, sudah dapat atau perlu dipandu. Sekian presentasi pemaparan yang dari saya, selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.